Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, banjir tekstil dan produk tekstil dari Tiongkok melalui platform marketplace dengan harga rendah memukul telak industri tekstil dalam negeri. Ironisnya, jalan masuk tekstil asing itu difasilitasi oleh pemerintah sendiri. Akibatnya ribuan buruh di PHK dalam beberapa waktu terakhir. Bisa apa pemerintah? Inilah Top Review. Ribuan karyawan pabrik industri tekstil dan garmen di kawasan industri Cipaligo, Kota Cimahi, Jawa Barat harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan. Salah satunya Egy Theo, laki-laki berusia 30 tahun ini, harus terkena PHK sejak 4 bulan lalu tanpa mendapat pesangon atau tunjangan apapun. Egy mengaku lebih dari 500 orang sudah terkena PHK. Hal ini imbas tidak ada order pekerjaan ke perusahaannya. Bahkan adanya hilirisasi ini berdampak buruk, terlebih adanya barang impor yang dengan harga lebih murah. Nah itu salah satunya itu kurangnya order gitu gara-gara banyak produk-produk impor dari luar yang yang jauh gitu harganya lebih miring, kemudian kualitasnya lumayan. Ya mungkin orang-orang tuh kebanyakan produk-produk impor lah, jadi suka ke produk impor. Jadi produk lokal ditinggalkan. Perusahaan yang besar itu bisa melakukan sampai 2.000 kurun waktu ini bisa 2.000 sampai 2.500 yang di PHK, baik itu serentak maupun bertahap. Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2024 sebanyak 20 hingga 30 pabrik berhenti beroperasi dengan memphk pekerja hingga mencapai 10.800 orang. Industri tekstil nasional memang berada dalam kondisi yang kian terpuruk. Kini terjadi penurunan produksi penyusutan penjualan. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK masih akan terjadi. Yang kami rasakan sekarang ini adalah adanya order yang kurang di perusahaan kami. Karena banyaknya peraturan yang Permendak nomor 8 itu. Jadi banyak impor-impor dari luar, terutama dari Cina yang masuk ke Indonesia, hingga order yang ada di dalam pabrik itu sangat kurang. Sekarang biasanya kita order sampai 3 juta yard, sekarang cuma 1,2, 1,7, hingga itu berpengaruh kepada karyawan maupun upah yang kami terima. Mulai kapan Bapak merasakan seperti ini? Sudah hampir 2 tahun ini sudah merasakan seperti itu. Apa yang Bapak harapkan terkait dengan adanya aksi pada hari ini? Ya, sebenarnya harus ada penguatan lagi dari dalam pemerintah, memperkuat dari industri tekstil yang sudah terpuruk dengan ada berbagai macam kemarin COVID, dengan adanya peraturan-peraturan yang lain, Omnibus Law termasuk, itu juga sangat memperlemah kekuatan kita sebagai karyawan tetap di PT tersebut gitu. Atas kondisi itu, para buruh menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juli 2024. Aksi ini salah satunya menolak PHK industri tekstil Indonesia serta menuntut dicabutnya Permendak 8 2024 yang dianggap memberikan kelonggaran penuh terhadap produk tekstil asing terutama asal Cina. Tapi PHK seharusnya ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja. Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja yang menikmati semua kebijakan pemerintah. Membanjir barang-barang Cina. Bayangkan impor tekstil itu membanjiri dikala industri domestik kedodoran. Aneh. Terkait dengan kondisi di sektor TPT, tekstil, produk tekstil. Terkait dengan Permendak nomor 8 2024, itu betul-betul sangat membunuh. Karena banyak industri TPT yang pada akhirnya gulung tikar dan itu berdampak kepada para pekerja. Bukan hanya karena persoalan PHK, tetapi yang harus dilindungi juga adalah bagaimana terkait dengan jaminan sosial mereka ketika mereka ter-PHK. Oleh karena itu kami minta kepada Presiden, khususnya Menteri Perdagangan, untuk mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 karena itu bukan merupakan satu regulasi
yang menguntungkan bagi para pekerja termasuk dunia usaha. Yang kedua, kita juga meminta agar ketika PHK itu terjadi, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh hak-hak daripada para pekerja. Oleh karena itu, sebelum PHK berlanjut, maka cabut Permendag nomor 8 tahun 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Danang Girindra Wardana mengakui industri tekstil nasional saat ini memang sedang kesusahan. Lemahnya penegakan hukum dan celah aturan yang mudah diakali dinilai sebagai biang kerok banjir impor ilegal maupun legal yang mematikan industri tekstil. Nah, kami khawatir Permendag 8 ini kalau tidak segera dirubah, dia juga akan membuat celah atau lubang yang sangat besar kepada importasi legal dan ilegal karena sudah dibolehkan gitu, dan itu akan menghantam, mematikan industri tekstil dan garmen domestik kita. Dan korban pertama pasti teman-teman buruh. Kalau kita dunia usaha tidak mampu bertahan, ya pasti korban pertamanya teman-teman dari pekerja dan buruh. Di sisi lain, pemerintah mengklaim akan menyelamatkan industri tekstil dan produk dari tekstil atau TPT tanah air dengan menyetujui kebijakan untuk melakukan proteksi industri tekstil. Setidaknya ada 2 kebijakan yang akan dikeluarkan, yaitu bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP dan bea masuk anti-dumping BMAD untuk produk impor tekstil. Disepakati kita pakai instrumen pengenaan untuk TPT dan pakaian jadi, kemudian elektronik, alas kaki, dan keramik, ya, tas, ya alas kaki, tas beda ya, tas, alas kaki, pakaian jadi, keramik, elektronik, dikenakan BMPT, dan bea anti dumping. Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan bea masuk terhadap barang impor asal Cina yang bisa mencapai 200%. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut masih menunggu surat dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian soal kebijakan itu. Keuangan akan keluar berdasarkan permintaan beliau, atau berdasarkan Permendag. Siap dari asosiasi. Ya, BMTP dan BMAD nanti prosedurnya kita akan follow up berdasarkan dari surat permintaan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Sementara itu, kalangan buruh meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU agar punya taring, sebab jika KPPU melempem, maka Indonesia akan dikuasai oleh asing. Kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Apalagi ada family service di Bali. Itu tujuannya untuk apa? Mau matiin industri dalam negeri. Jangan main-main pemerintahan di akhir masa jabatan ini. Hanya mau mengeruk dan menguntungkan daripada industri-industri asing. Indonesia memang sedang mengalami perang dagang, khususnya dengan Tiongkok. Namun, alih-alih melindungi industri lokal, pemerintah justru getol memberi kelonggaran kepada produk luar untuk menguasai pasar lokal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.